pagi anak-anak kebanggaan ayah dan bunda yang ada di rumah. Bagaimana nih kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan baik. Nah anak-anak, selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian tentunya dalam program yang selalu kalian nantikan setiap paginya, apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak cerdas kelas 4 seluruh di pelosok kota Surabaya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Desi Filavani. Kalian bisa memanggil Bu Desi. Setiap harinya Ibu mengajar di SDN Ketintang 4 Surabaya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman aktivitas ekonomi yang ada di negara Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Tentunya setelah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah siap? Oke, ambil posisi yang baik, tengadahkan tangan ke atas, tundukkan kepala sejenak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak yang baik, apakah kalian tahu fungsi dari berdoa? Berdoa merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Tuhan karena telah diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk berpikir. Selain itu, dengan berdoa kita juga bisa memohon pertolongan agar Tuhan melancarkan segala kegiatan yang kita laksanakan. Contohnya seperti pada pagi hari ini, semoga ilmu yang Ibu berikan ke kalian bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Selain itu, energi positif dan semangat kalian bisa membuat Ibu menjadi lebih bersemangat juga. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang keragaman ekonomi yang ada di negara Indonesia. Adapun tujuan yang akan kita capai nantinya ada dua nih. Setelah kalian belajar, kalian bisa menjelaskan dan menyebutkan tentang keragaman aktivitas ekonomi yang ada di negara Indonesia. Selain itu, kalian juga bisa mencari dan menemukan informasi-informasi penting tentang keragaman ekonomi tersebut, baik melalui pesan atau teks, kemudian di Google atau juga di internet. Nah, anak-anak, kita menuju ke pembelajarannya ya. Kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi. Apakah kalian tahu apa itu aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi merupakan seluruh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan apa saja? Ada 3 kebutuhan yang perlu diikuti oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya ada kebutuhan pangan, ada makanan dan minuman, kemudian ada kebutuhan untuk sandang pakaiannya, dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk tempat tinggal atau papan. Nah, setelah kebutuhan primer ini terpenuhi, maka kebutuhan sekunder juga bisa dipenuhi. Apa kebutuhan sekunder ini? Contohnya ada handphone, sepeda motor, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini sebagai bentuk kehidupan sosialita, karena berupa barang-barang mewah dan berharga fantastis seperti halnya mobil, kemudian perhiasan. Nah, itu tadi merupakan kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan aktivitas ekonomi. Apa saja anak-anak? Aktivitas atau kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi 3. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Kita bahas satu persatu ya. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan produsen. Apa contohnya? Contoh kegiatan produksi adalah membuat tempe. Nah, sedangkan produsennya merupakan orang yang membuat tempe.
Kemudian kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melaksanakan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Ini biasanya dilakukan oleh kurir atau ekspedisi. Ada juga ojek online. Nah, itu disebut dengan distributor. Kemudian, aktivitas ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan barang ataupun jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, anak-anak, sebenarnya kegiatan atau aktivitas ekonomi ini sering kalian lihat di sekitar kalian. Tapi mungkin kalian belum paham ya. Ibu akan memberikan sebuah contoh kegiatan atau aktivitas ekonomi di kehidupan sehari-hari yang biasa kalian lakukan ketika kalian sedang mager. Apa ya mager? Tidak mau pergi kemana-mana tapi perutnya lapar. Apa yang biasa kalian lakukan? Ya, menggunakan aplikasi ojek atau menggunakan aplikasi online untuk memesan sebuah makanan. Nah, di situ terdapat aktivitas ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi anak-anak, ibu akan menjelaskannya tentunya setelah pariwara berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi tentunya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, pagi ini tadi kita Bu Desi sudah menerangkan bahwa sebenarnya kegiatan atau aktivitas ekonomi sudah kalian lakukan. Nah, seperti halnya akan Bu Desi berikan contoh ya tentang aktivitas ekonomi. Perhatikan layar yang ada di belakang Bu Desi. Ketika kalian lapar tapi masih dalam keadaan mager atau tidak ingin pergi kemana-mana, apa yang kalian gunakan? Aplikasi online untuk memesan makanan. Nah, seperti halnya ini. Setelah kalian memesan makanan tersebut, kemudian toko yang kalian pesan akan membuatkan makanan yang kalian pesan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh toko atau restoran tersebut disebut dengan kegiatan produksi, sedangkan orangnya disebut dengan produsen. Nah, untuk menyalurkan makanan yang kalian pesan sampai ke tangan kalian, apa yang dibutuhkan? Ya, bapak-bapak ojol. Nah, bapak-bapak ojol ini akan mengantarkan makanan kalian ke kalian. Nah, kegiatan apa yang dilakukan oleh bapak ojol? Kegiatan distribusi. Nah, bapak ojol ini merupakan distributor karena dia menyalurkan makanan dari kalian ke dari tokonya ke kalian. Nah, kemudian kalian sendiri di sini sebagai konsumen karena kalian menggunakan barang ataupun jasanya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang aktivitas ekonomi? Baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Oke, untuk menambah semangat kalian, Bu Desi punya sebuah pantun. Dengarkan baik-baik ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli buku. Ayo anak-anak Surabaya, kita bersama menuntut ilmu. Beli batik dan ikan bandeng, pergi ke sana naik odong-odong. Alahai anak cantik dan ganteng, ayo semangat dong. Bagaimana? Sudah semangat belum? Nah, kita akan mempelajari pembelajaran berikutnya, yaitu tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Nah, aktivitas ekonomi di Indonesia memiliki banyak perbedaan. Karena apa?
karena letak geografisnya. Bahkan Indonesia disebut sebagai dengan negara maritim karena 2/3 dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Selain itu, di Indonesia juga banyak sekali daerah-daerah pegunungan serta daerah pantai. Hal tersebut yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan mata pencahariannya berbeda-beda. Apa saja bidang yang akan kita pelajari kali ini? Ya, kita akan mempelajari tentang aktivitas ekonomi bidang pertanian, aktivitas ekonomi bidang peternakan, aktivitas ekonomi bidang perikanan, dan tentunya aktivitas ekonomi bidang kehutanan. Kita akan bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama adalah aktivitas ekonomi bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian ini dibagi menjadi dua, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Bedanya apa ya, Bu? Nah, ketika pertanian lahan basah ini daerahnya membutuhkan banyak air. Contohnya ada sawah irigasi atau sawah perairan, biasanya terletak di dekat sungai karena untuk mengambil lebih mudah airnya. Nah, selain itu ada sawah lebak yang biasanya terdapat di daerah rawa-rawa atau di delta sungai. Kemudian ada pertanian lahan kering. Di sini lahan pertaniannya tidak membutuhkan banyak air. Contohnya ada tegalan dan perkebunan. Ini biasanya ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi karena curah hujan di sana sudah cukup tinggi. Apa saja hasil dari bidang pertanian ini? Ada jagung, ada padi, kemudian ada kacang tanah, dan juga sayur mayur. Ada juga masih banyak lagi hasil pertanian, perkebunan, contohnya buah-buahan yang biasa kalian makan. Nah, untuk aktivitas ekonomi yang kedua, yaitu aktivitas ekonomi bidang peternakan. Apa saja ya? Ada peternakan unggas, hewan kecil dan hewan besar. Peternakan unggas ini terdiri dari ayam, itik, burung, dan angsa. Oh ya, Bu Desi pernah bertanya kepada salah satu muridnya bahwa ketika Bu Desi tanya, kalau hewan harimau itu berbulu atau berambut ya, mereka kompak sekali menjawab berbulu, padahal itu kurang tepat. Yang benar adalah ketika hewan itu memiliki rambut seperti harimau, singa, kemudian orang hutan, itu bukan bulu anak-anak, tetapi rambut. Kalau kita mau menyebutnya rambut harimau, bukan bulu harimau ya. Nah, kalau hewan unggas ini memiliki ciri-ciri memiliki paruh dan juga berbulu. Tadi sudah ada contohnya ya. Kemudian hewan kecil, ada kambing, ada kelinci, ada domba, dan masih banyak hewan peternakan kecil lainnya. Kemudian peternakan hewan besar, ada sapi, ada kerbau, ada kuda. Nah, ada pertanyaan lagi nih, apakah gajah juga termasuk hewan besar, Bu? Coba kalian tebak, apakah gajah termasuk peternakan hewan besar? Tidak, anak-anak, gajah karena hewan yang dilindungi, dia bukan termasuk hewan peternakan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas ekonomi bidang perikanan. Di sini ada contohnya anak-anak, yang untuk bidang peternakan ya, ada apa ini? Angsa, kemudian ada ayam, ada kambing, dan juga kalau hewan besarnya di sini ada gambarnya sapi. Biasanya ini ada di daerah-daerah, kalau di daerah perkotaan seperti Surabaya ini sangat sulit untuk ditemukan ya. Oke, kita lanjut ya ke aktivitas ekonomi berikutnya, ada di bidang perikanan. Nah, bidang perikanan ini kita bisa mendapatkan hasil perikanan melalui sistem tangkap dan budidaya. Apa bedanya? Kalau sistem tangkap, nelayan langsung menuju ke laut untuk menangkap hasil tangkapannya. Jadi nelayan menggunakan memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk sistem penangkapan ini. Kemudian dengan cara budidaya.
Nah, budidaya ini bisa dilakukan di darat dan di air payau. Di darat ini contohnya ada menggunakan kolam, sungai, sawah, waduk, dan danau. Kalau air payau menggunakan tambak. Berikut ini adalah hasilnya. Ada ikan tuna, secara langsung ada ikan lele melalui tambak, kemudian ada ikan emas dan ikan nila. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari aktivitas ekonomi bidang kehutanan, tapi tentunya setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di layar kaca kalian, dan kita akan kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Bu Desi. Bagaimana anak cantik dan ganteng yang ada di rumah? Pastinya kalian masih semangat kan? Kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita akan melanjutkan lagi anak-anak pembelajaran kita tentang aktivitas ekonomi yang ada di negara Indonesia. Sekarang kita menuju ke bidang kehutanan. Dalam bidang kehutanan ini kita bisa memanfaatkan penggunaan kayu, kemudian non-kayu dan pariwisata. Contoh dari aktivitas ekonomi bidang kehutanan, kayu yang bisa kita ambil hasilnya adalah kayu jati, cendana, dan mahoni. Selain itu, ada juga bidang kehutanan non-kayu, ada kina, karet untuk penggunaan ban, kemudian ada damar, sagu untuk makanan, rotan digunakan untuk perkakas atau mebel, kemudian ada kemenyan biasanya untuk pewangi. Nah, selain itu, selain kayu dan non-kayu, di bidang kehutanan ini biasanya digunakan untuk tempat pariwisata. Contohnya pariwisata hutan pinus yang biasa kita lihat di sekitar daerah Jawa Timur. Ada juga nih di daerah Surabaya yang biasa sering kalian kunjungi, apa yuk? Yang ada di tepi pantai. Ya, betul sekali, hutan mangrove. Selain untuk konservasi air, juga untuk tempat pariwisata. Nah, setelah kita belajar tentang berbagai macam aktivitas ekonomi di berbagai bidang, kita harus mengetahui anak-anak betapa pentingnya arti keberagaman itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita memahami keberagaman itu? Bu Desi pernah mengikuti sebuah pelatihan yaitu profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Kikan Amara kalau nggak salah, yang liriknya seperti ini. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, kalimat tersebut menyentuh sekali dalam hati Bu Desi. Kenapa? Karena dengan sebuah perbedaan itu bukan menjadi alasan kita untuk menjadikan kita itu saling menghujat satu sama lain, tetapi menjadikan kita agar kita menjadi lebih kaya anak-anak. Nah, bagaimana untuk sikap kita menghadapi keberagaman tersebut? Seperti ini, yaitu saling menghargai dan toleransi. Apa fungsi dari saling menghargai dan toleransi? Terutama adalah menghindari konflik atau peperangan, baik itu antar saudara, baik itu antar suku ataupun antar agama. Selain itu, kita juga bisa menghindari adanya perpecahan atau disintegritasi. Nah, ketika kita tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, apa yang kita dapatkan? Kedamaian dalam kehidupan. Setelah kita damai, kita mau pergi ke tempat A, kita mau pergi ke tempat B, itu kita akan merasa aman anak-anak. Itulah kita harus memahami arti pentingnya keberagaman dengan cara saling menghargai dan bertoleransi dengan adanya perbedaan. Nah, anak-anak, banyak sekali informasi penting yang kalian dapat dari media massa, mungkin dari internet atau mungkin dari buku tentang adanya keberagaman itu sendiri.
Tapi kalian belum bisa memilah nih bagaimana ya informasi yang penting. Nah, Bu Desi akan memberikan caranya. Caranya yaitu pertama, harus membaca judul teks dalam bacaan tersebut. Harus tahu nih. Kemudian setelah itu jangan lupa membaca detail teksnya dengan cermat. Setiap paragraf dipahami. Kemudian kalian membuat daftar pertanyaan menggunakan Adik Simba. Apa Adik Simba? Adik Simba kependekan dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kalian bisa mencari informasi penting dalam teks, kalian bisa menceritakan kembali ke teman-teman kalian bahwa informasinya adalah A, B, C, dan seterusnya. Anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan nih. Apa ya kesimpulannya? Nah, yang pertama setelah belajar tadi, kalian bisa mengetahui tentang apa saja aktivitas ekonomi yang bisa kita lakukan, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, selain itu banyak sekali keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Karena apa? Letak geografisnya yang sangat luar biasa. Nah, aktivitas ekonomi bidang apa saja anak-anak? Ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, dan ada kehutanan. Setelah itu dengan kita membaca banyak sekali referensi dari buku, dari internet, itu kita harus memahami arti sebuah keberagaman. Jangan menjadikan keberagaman itu sesuatu yang menakutkan atau menjadi perpecahan. Dengan cara apa? Saling menghargai. Nah, aktivitas ekonomi bidang apa saja anak-anak? Ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, dan ada kehutanan. Setelah itu dengan kita membaca banyak sekali referensi dari buku, dari internet, itu kita harus memahami arti sebuah keberagaman. Jangan menjadikan keberagaman itu sesuatu yang menakutkan atau menjadi perpecahan. Dengan cara apa? Saling menghargai dan bertoleransi, sehingga hidup kita menjadi damai dan aman. Bagaimana untuk mencari informasi penting itu sehingga kalian tidak termakan oleh adanya hoax? Dengan memahami judulnya, membaca dengan cermat, serta membuat pertanyaan-pertanyaan melalui kalimat tanya Adik Simba. Apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sudah sampai nih kita di penghujung acara, tentunya untuk kelas 4. Semoga pembelajaran yang Ibu Desi berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tapi sebelumnya Bu Desi punya evaluasi untuk kalian. Kalian bisa mengidentifikasi masyarakat di sekitar kalian dengan menuliskan tabel seperti yang Bu Desi tampilkan di sini. Ada aktivitas ekonomi, baik itu pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kalian bisa tanya kepada tetangga-tetangga kalian tentang pekerjaan mereka, apakah ada di bidang ekonomi, tentang pertanian, peternakan, perikanan, atau kehutanan. Bisa kalian tuliskan jumlahnya ya anak-anak. Oke, jangan lupa dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak karena telah sudah menyaksikan program ini. Bu Desi sangat senang sekali. Semoga kalian selalu belajar dengan semangat di rumah. Dan ingat selalu protokol kesehatan dengan menegakkan atau melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Sekarang sudah 2 meter loh anak-anak, jaga jaraknya. Dan Bu Desi titip salam ya untuk orang tua yang selalu semangat mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih. Jangan lupa selalu saksikan program yang kalian tunggu-tunggu untuk belajar bersama. Apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku.